Enggak kelihatan. Ya. Nah, jadi perihal pisau. Nah, ini pisau. Kalau misalnya pisau tumpul, itu kalau kita zoom kira-kira bentuknya kayak gini. Nah inilah. Ini tumpul. Jadi mengasah itu nanti memperuncing di sini nih, secara gampangnya ya. Nah, ini ada yang simetris, ada yang asimetris. Nah, kita ngomongin yang simetris dulu. Jadi ini dihilangkan, hanya ini dihilangkan pakai batu atau pakai apa, yang lain lah. Ini batu asah, kita hilangkan kanan dulu atau kiri dulu, ini dihilangkan, hilang. Lalu yang sebelah lagi hilang. Nah dalam proses menghilangkan itu nanti ada namanya bur. Jadi kalau ini udah hilang separuh, ini udah hilang, ini nanti pasti ada muncul gini bur, residu atau sisa baja yang muncul, karena baja pisau itu biasanya itu mempunyai keuletan dan punya kekerasan, jadi masih nempel walaupun yang pegangan dengan baja yang gede ini, baja pisaunya itu tinggal dikit. Nanti kalau misalnya kita hajar di bagian sini, kita asah bagian sini, nanti di sini ada, kalau kita pegang di sini ada kayak rambut, kayak rambut gitu. Nah itu bentuk-bentuk bur tergantung kekerasan pisau. Makanya kita harus, ini misalnya ini sepanjang 12 cm, itu kalau kita ngasah harus rata semua dari atas sampai bawah, dari ujung sampai pangkal, dan burnya harus nemu semua. Gampangannya gitu ya, burnya harus nemu semua. Setelah ini kita raba gini, setelah kita asah, kita asah gini pakai grit kasar dulu. Ini nanti di sini muncul, kita raba gini, kasar. Nah, baru sininya kita asah lagi. Nanti burnya pasti akan ke sini. Nah itu rasa lagi. Nanti setelah asah sini, burnya mulai hilang atau tinggal dikit lah, nyangkut. Setelah kita asah kanan kiri, terus ya kita ulang kanan lagi, terus kiri lagi, itu burnya lama-lama akan hilang, tinggal sedikit lah. Berbeda dengan di awal tadi. Nah setelah itu kita naik grit. Jadi gunanya batu asah itu ada bermacam-macam grit supaya kalau kita zoom ini, itu ada mikro, gigi mikronya. Ini grit 1000, ini gritnya 300 sekian, ini grit 1000, ini grit 3000, ada juga grit misalnya ini batu asah halus. Itu nanti kita harus ngasah dari sini, yang paling kasar, terus menuju ke halus. Dalam hal ini grit 1000 ya. Terus ini di grit 3000, selanjutnya grit yang lain. Kalau misalnya nggak ada tulisan 1000 atau 2000 atau berapa, ya kita dari batu kasar ke batu halus. Ini batu bungkal yang kasar, batu asah yang kasar ke bungkal batu yang halus. Karena ini untuk membentuk bevel dulu, bentuk mata pisau dulu, pakai yang kasar. Selanjutnya pakai
setelah ini terbentuk baru ke yang halus, semakin halus batu asa, dengan artian semakin batu itu halus, baru batu asa halus dan stabil ngasahnya, maka sudut pisau ini makin kecil dan makin halus. Yang misalnya sudut pisau ini penampang pisau ya, kalau di zoom kan gini nanti ada ininya. Nah, misalnya gap antara gigi itu grid 1000, gridnya segini, grid 5000, gridnya segini, gapnya segini, makin kecil ya. 8000 gitu. Ini dalam mikro ya, maksudnya kalau kita zoom bener-bener ya. Nah, kalau untuk pisau itu selain grid itu sudut pengaruh, makanya kita harus bikin sudut pisau untuk pisau pisau dapur atau pisau sembelih itu berbeda dengan kapak. Kalau gridnya udah sampai 3000 atau 5000, cuman sudutnya 90 derajat buat motong sapi atau motong kambing juga berat 90 derajat. Kan 90 derajat bisa aja kita asah 1000. Makanya ada sudut-sudut potong yang tipis 20 derajat, ada yang 25 derajat. Itu nanti ini untuk memotong, ini misalnya kena daging, motong itu akan lebih los, lebih bebas hambatan lah kalau di sini, gantol. Itu makanya sudut asa ini diperhatikan kalau untuk pisau-pisau sembelih atau dapur atau buat pisau tebas atau untuk kapak itu beda-beda semua. Nanti bisa dicek di internet tuh pisau, sudut-sudut pisau. Ini sudut pisau itu sesuai dengan kebutuhan pisau ya. Pisau-pisau Jepang atau pisau-pisau Jerman itu juga sudut-sudutnya lain. Ada bevel-bevel juga, itu macam-macam bevel. Cuman dalam hal ini kita belajar cara pengasahan dulu. Kita bikin sudut yang kecil supaya untuk nyobek daging, untuk nyobek leher, nyobek kulit itu lebih enak atau enteng gitu. Kita lanjut ke asahan. Cari pisau yang agak lebar. Ini aja. Karet ban bukan? Ini Evamat ini kayak gini busa ini. Oh. Ini kalau saya ngasak tuh lebih enak pakai tatakan yang ini. Kita bisa siram air ini saya. Saya ini ya, ini tata kumpulin dulu. Misalnya biar nanti ini lebih kumpul ya. Ngetes tajam tumpul pakai apa? Nanti pakai kertas. Oh, pakai kertas. Bisa kertas, tisu, plastik, rambut kaki, terus macam-macam lah. Kita ngasah, kita ambil sudut segini, ya sekitar 20 derajat tadi ya. Didorong ke depan berarti ya? Depan belakang. Ini pegangnya gini, mau pegang gini nggak apa-apa, cuman harus yang penting stabil. Cuman biasanya supaya stabil gini pegang. Oh. Begini. Naiknya berapa? Naik ininya ke atas ya, miring ke atas ya? Ini ya kalau orang bilang segede koin, koin 100-an
20 derajat kali ya, sekitar segitu ya. Ah. Kalau kita masukin koin di sini, nah ini nyangkut koin, Ah. ini nyangkut. Iya iya iya. Pakai hitung-hitungan? Nggak usah pakai itu ya. Hmm. Nanti rata, kita balik lagi. Rata. Ini selalu basah ya. Jadi ada batu yang harus selalu dibasahin, harus direndam dulu. Ada juga yang tinggal disiram. Ada beberapa jenis batu yang splash and go namanya, itu disiram langsung dipakai. Ada juga yang direndam dulu kira-kira 1 menit. Oh, jadi nggak bisa kering ya? Ya jangan kering. Nah, ini harus stabil. Ini kan udah. Hmm. Kenapa kalau mulai dari yang lebar? Megangnya atau gimana? Yang mulai gimana? Iya, dipilihnya yang pisau yang agak lebar. Oh, nggak usah. Mau lebar mau sempit nggak apa-apa. Ini untuk memudahkan Pegangan tadi. pengacaran aja. Ada pisau kecil gitu ya, tetap bisa harus ngasah. Pegangnya kita raba di sini. Seret, seret, seret. Oh, ini udah ada burnya nih. Jadi udah ini ada semacam apa ya, besi yang membelok ke sini, di sini. Jadi karena ini ketertekan ke sini, ini ada besi yang belok ke sini, itu bur namanya. Ini harus rata. Karena kalau nggak rata nanti tajam. Di sini misalnya ini burnya udah ada, sini belum. Nanti sini tajam, sini nggak tajam. Di sini udah ada, ini tajam. Pokoknya harus rata semua. Walaupun nanti pisaunya melengkung ya harus lebih telaten untuk ngasah. Kelihatan. Ada hitam-hitam gitu ya? Nah, ini serat-serat kain apa? Serat-serat baja di sini. Oh. Ini udah semua burnya. Ini udah. Kalau diraba ini nyangkut. Oh, nyangkut. Ya, Iya. nyangkut di tangan. Berarti udah semua. Ada semua. Tinggal yang ujung ini. Nah, ini ujung itu kadang-kadang lupa. Karena ya harus ini agak lengkap. Ini kita ini dulu, harus sudutnya. Nah, ini nanti jam terbang nih, cara gosoknya kan kalau udah lama bisa ngasah, udah beberapa kali tahu lah. Jadi bisa nyeselin. Posisinya maju mundur gitu ya? Maju mundur aja. Nggak harus searah, kan ada yang bilang searah gitu. Nanti searah kalau misalnya sudah grid halus, sudah finishing tuh kita bisa searah. Oh, Untuk menjaga sudut ya. Kalau ini kan sudutnya kadang-kadang ini, kadang ini. oh, karena ini masih grid kasar boleh bolak-balik. Ya. Sebenarnya bisa bolak-balik terus, tergantung ya. Cuman orang kadang-kadang nyamannya di mana. Nah, ini udah baru dibalik. Oh, tadi agak miring, ini lurus nggak apa-apa? Lurus nggak apa-apa, miring juga nggak apa-apa. Oh. Bahkan ada yang gini. Oh, muter. Bedanya? Kan intinya untuk
mengikis baja. Ah. Mau gini, mau maju mundur, mau nyamping, nggak apa-apa. Terserah, itu tergantung style. Itu nggak ngaruh hasilnya, misalnya yang kayak gini cocok buat, Nggak ngaruh. nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Yang ini cocok buat sembeli, yang ini cocok buat sayat, enggak. Enggak. Ini punya hilang. Pindah ke sini lagi. Ini sampai kapan nih? Sabunnya udah pada hilang, kita naik grade. Gimana kalau? Burnya udah pada hilang. Oh, Atau tinggal dikit lah, minim. Masih ada. kalau masih ada balik, kalau masih ada balik gitu. Ya. Oke. Jadi ada pisau yang burnya cepat hilang, ada pisau yang burnya susah hilang, itu macam-macam ya. Karena material. Tergantung material, tergantung penyepuhan atau heat treatment. Nah, selanjutnya ini udah lumayan ini. Selanjutnya kita mau pakai, misalnya ini pakai batu yang 1000, naik ke 1000. Nah, kita pakai, atau pakai, nanti kalau tidak punya batu asahan yang Jepang ya pakai yang lokal. 1000 atau yang lokal yang agak halus, ntar naik-naik lagi. Ini saya suka yang pakai yang 1000 ini enak nih. Ini Sue Hero batu Jepang, Sue Hero keramik. Ini batu asahan juga, batu lokal, ini batu alam. Saya juga nanti setelah ini kesini. Atau kalau terpaksanya nggak ada ya dari yang kasar tadi langsung ke Halus. halus ini. Kalau nggak ada nomor-nomornya kan, kalau di pasar gitu nggak ada nomornya kan, tapi taunya kasar halus Nah, aja. ini kita nah ini hitam, ini pertanda apa airnya jadi hitam itu ada baja yang terkikis. Ini tetap masih bolak-balik ya Iya. di 1000. Kayak gini ya, tetap dicek burnya. Ya, di dashboardnya itu. Sampai Ini burnya masih, tapi halus sudah. Burnya udah nggak kayak tadi, nggak kayak kasar tadi. Udah, lanjut dibalik. Ini semakin lama semakin rata, maksudnya stabil tangannya ya. Oke. pokoknya kuncinya tangannya stabil. Tangannya stabil, ngasahnya rata dari ujung sampai ujung. Biasanya golok lebih susah, itu golok-golok yang panjang itu. Nah, ini tekanannya udah dibedain sama yang pakai grip. Oh, Tadi tekanannya lebih nggak sambil ditekan gitu ya? jangan tekan keras-keras. Karena kalau misalnya posisi gini ditekan
keras-keras bisa merusak batu. Oh, ngerusak Karena batu. batunya kan ada yang soft, ada yang Oh iya iya iya. Iya. hard. Oh ngerusak batu, bukan jadi ganti tadi bevelnya pisau itu. Bevelnya udah jadi berarti ya itu tadi Bisa tuh. jadi Ya, tinggal microchipnya itu tadi ya, ngilangin. sekali-kali di sini satu arah. Nah, ini udah enak. Nah, terus ya pakai kertas ya, ini grid 1000. Grid 1000 itu udah enak nih kayak kertas. Ini pisau sayat daging, Ya ini biasanya buat seset ya, seset. buat Nah kalau udah ketajaman gini buat sembelih bisa? untuk grid 1000 ini buat sembelih sebenarnya bisa, Oh gitu. cuman sudut asahnya harus kecil. Nanti Oh. sudut asahnya kecil ya. Oh berarti tadi kalau apa tadi ketinggiannya koin logam itu dipersempit lagi? Ya segitu. Oh segitu. Segitu. Jadi ada yang golok, ada yang gemuk, matanya gemuk gitu. Ah. Itu walaupun gridnya tinggi, cuman untuk ngasah apa untuk nyembelih itu agak berat. Ini grid 1000, grid 1000 udah Halus sekali. coba kita naik pakai grid batu alam lokal. Ada yang white stone itu bukan? Kalau white stone itu yang Ini bukan. bukan. Ini dari lokal Bogor. Cuman batu alam lokal Bogor kita harus milih tuh. Ada yang halus, ada yang kasar, ada yang enak dipakai, ada yang ya ini harus milih sesuai dengan Ini saking licin batunya sampai nggak ada kresek tadi ya? ini ada sih, ada suara apa ya? Masih cuman nggak sekenceng tadi kan? Iya. Yang kasar tadi kan? Kerasa. Kalau ini cuman Tetap nanti seluri juga ada apa namanya? Ada hitam atau itu. ini nggak ditekan berarti? Ya ditekan, cuman penekanannya juga enggak Lebih rendah dari tadi yang 1000. kalau sama itu sama sih mirip gitu ya. Oh sama kayak 1000. Pokoknya yang paling kuat tekanannya itu ketika yang tadi yang di kasar itu. Yang pertama. Udah oke. Jadi intinya secara teori memangkas di sini, memangkas di sini, diulangin aja memangkas dari grid kasar sampai grid halus, sampai ini kan kalau ini kan pisau dapur ya, maksudnya kayak pisau ini udah tipis, udah enak lah tipis gini untuk nyayat daging. Beda lagi kalau kita ngasahnya pisau yang
4 mili misalnya. Itu kan kita harus bikin mata, bikin anatomi. Pisaunya juga untuk sembelih itu tipis. Kalau ini udah tipis duluan. Iya, iya. Misal kalau pisau-pisau yang pisau sembelih misal ini Nah ini agak tebel. ya ini tebel nih 4 mili. Iya. Cuman ini flat apa dibikin flat gitu. Kayak segitiga lah. Nah ini di matanya tipis ini. Iya, 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 iya. Jadi kalau nemu leher ini udah. Nah untuk ngetes itu pakai kertas bisa, pakai plastik atau pakai apa namanya? Biasanya kertas sih, kertas, plastik, tisu. Kan kertas juga kalau saran saya yang tipis, jangan kertas kardus. Kalau tipis itu lebih enak. Cara saya itu ya. Ini misalnya masih ada apa yang belum maksimal bisa ketahuan. Sebelah sini belum, harus biasa lagi. Ini udah enak sih. Ini ukuran 27. Jadi kalau tapi berarti yang kayak gini-gini nih Sodaper sebenarnya bisa aja ya buat sembelih. Bisa. Darurat misalnya kita nggak punya pisau, tapi kita udah asah kayak tadi tuh tajamnya udah bisa ke kertas. Bisa, pisau dapur bisa. Bisa ya? Pisau dapur bisa buat sembelih. Misalnya mau sembelih kambing, pisau dapurnya 20 cm ya bisa. Bisa. Saya pernah sembelih kambing pakai pisau dapur. Jadi nggak harus pisau yang golok itu nggak harus ya berarti. Nggak harus. Pisau dapur kan ya ini pisau dapur buat sembelih. Bisa gitu ya. Kambing, ya. Cuman kalau sapi coba tanya ke beberapa jagal ya, yaitu mereka beragam tuh, ada yang dari 20 cm, ada yang 17 cm bisa, ada yang 27 itu. Kalau misalnya mau dibeli sapi besar pakai pisau sekecil ini, misalnya setipis ini ya mendingan kalau menurut saya ya yang lebih proper lah, yang agak tebelan. Risiko ya? Ya, itu manajemen risikonya masing-masing lah. Kalau di saya coba. Tapi kayak gini bisa buat narik misalnya gitu, nyembelih gitu bisa? Ada juga yang bisa, ada teman terus kalau saya nggak berani. Bahannya mungkin bukan bahan yang biasa kali ya? Tapi dia tipisnya segitu atau ada syaratnya? Kalau sapi itu berapa sih? Enggak ada syarat-syaratnya. Enggak ada syarat-syaratnya. Maksudnya syaratnya bisa harus sebelum ini atau apa enggak? Enggak ada. Biasanya ya tergantung teman-teman aja. Misalnya teman-teman juleha biasanya pakai pisaunya, memang pisaunya untuk sebelah sapi seperti ini, dia udah pede, ya pakai aja. Dan dengan ketebalan segini udah pede, lanjut. Kalau yang pabrikan itu tebelannya berapa ya? Ada yang 3 mili, ada yang 2,5. Kalau kayak gini, semili dia? 2 mili. 2 mili ya? 2,5 mili. Berarti istilahnya agak resiko karena ketebalannya kurang gitu ya? Ya, tergantung kita ngelihat sapinya juga. Sapinya seperti apa? Untuk kambingnya seperti apa? Nah, itu tergantung masing-masing ya. Sama jam terbang sebenarnya. Ya. Seperti itu. Yang penting tadi ketajamannya paling enggak tadi ketemu kertas lancar gitu ya. Lancar. Lancar. Jadi kalau saya sih untuk pisau sembelih biasanya saya ngasah kalau di batu sampai 3.000. Sampai 3.000 5.000. Itu untuk pisau sembelih saya biasanya gitu. Atau pakai non woven gitu, pakai alat. Alat. Itu bisa. Oke.